Meluncur ke TKP. Siap, 86. Di awal November, di siang hari pukul 12, di wilayah Batu Jajar Prabu Muli terjadi pencurian dan kekerasan dengan sasaran toko emas. Kerugian daripada pencurian emas ini totalnya semuanya adalah 3 miliar. Selama kurang lebih 3 tahun kita mengumpulkan bukti terhadap otak pelaku ini. Halo? Halo Pak, Ya, ya. yang informasi PO yang pelaku toko emas itu barusan aja Pak masuk rumah Pak, Pak. Ada sama siapa dia? Insiden Pak, baru datang Pak. Oh, sudah. Saya sama anggota meluncur ke sana ya. Jadi baru dapat informasi bahwa pelaku curas toko emas di Prabu Muli sudah ada di rumah tempat persembunyian. Saya meluncur dengan anggota untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka. Ketika kami mendapatkan informasi keberadaan pelaku, kami cepat untuk bergerak dikarenakan pelaku ini memang sangat sulit atau istilahnya sangat licin. Setelah dapat informasi bahwa pelaku toko emas yang sudah kita cari beberapa lama ini, pelaku itu ada di tempat persembunyiannya, ya. Jadi nanti setelah ini kita akan ke lokasi. Cuma nanti saya mintakan pada saat melakukan penangkapan, karena kita sudah sekian lama, memang pelaku ini selalu sering berlari-lari, tingkat kecurigaannya tinggi. Nah, tolong perhatikan keselamatan dan penggunaan senjata. Kami segera menggerakkan anggota ke lokasi tersebut. Jadi pada saat melakukan di tahun 2013, tersangka ini jumlahnya ada 5 orang, ya. Jadi 5 orang yang kita akan lakukan penangkapan ini otak daripada pelaku atau perencana dari perampokan emas di wilayah Prabu Muli. Memang keberadaan tersangka ini sering berpindah-pindah, ya. Jadi dia setelah melakukan perampokan di kota Prabu Muli, toko emas, jadi pelaku ini jarang ada di tempat tinggalnya, ya. Sudah dekat lokasi. Mendekati ya. Rumah tersangka itu berada di wilayah perumahan padat, ya. Jadi sehingga kita pada saat mendapatkan informasi memang sangat hati-hati sekali. Karena pada saat ada orang dicurigai ke tempat tersebut, kami takut informasi akan bocor kepada tersangka. Ayo kita langsung ke Pada saat kita sudah melakukan penggerebekan ke rumah tersangka, ternyata kosong. Kosong. Kita cocokkan berdasarkan informasi bahwa memang dia tinggal di rumah itu sendirian. Yang ke motor si Ijil tadi ada nggak? Yang pakai motor? Enggak lihat sih, Mas. Enggak lihat. Yang lihat orang keluar naik motor nggak tadi? Enggak lihat. Ini informannya mana? Oh, jadi yang barusan keluar naik motor, pakai baju hitam ya? Kemana dia? Beberapa saat kita akan menggerebekkan ke rumah tersangka. Memang kita sempat berpapasan dengan orang yang menggunakan sepeda motor dan berkaos lengan pendek. Cuman pada saat itu kita tidak menduga bahwa yang bersangkutan itu adalah tersangka yang kita cari. Jadi berdasarkan informasi, pada saat tadi kita tiba di lokasi, rupanya dugaan tersangka ini keluar tadi. Seperti kita lihat tadi ada orang yang menggunakan kendaraan motor dengan pakai baju tangan pendek,
Keluar tadi rupanya itu tersangka. Ini sedang kita akan cari ini. Kemudian kami menyusuri di sepanjang jalan yang diduga akan dilalui oleh tersangka. Kami berputar-putar. Ya, kita harapkan tersangka ini tidak jauh dari tempat tadi. Ya, moga-moga kita tidak terlalu lama. Beberapa saat kita melihat ke daerah yang memang termasuk sepi, ciri-ciri yang sama dengan tersangka. Oh itu yang tadi di depan rumah. Setelah dilakukan penangkapan, memang betul tersangka ini memang yang kita cari selama ini karena dia adalah otak pelaku daripada perampokan toko emas di wilayah Prabu Muli. Coba cek motornya, buka dua ya. Apa? Bakasin, buka. Buka, nyalain. Diam kau nih, diam. Tidak ada apa-apa nih. Nak mana teh? Nak mana? Dari mana? Nak mana? Mau nonton organ, Pak. Hah? Nonton organ. Mana tuh kawan-kawan yang lain? Mana teman-teman kami yang lain? Hei, Ngejar kau. Lagi Pak, kemana Pak? hah? Sudah mencar Pak, sampai pisah Pak. Jadi sementara sudah kita amankan tersangka tadi berusaha melarikan diri. Kita amankan R2 dan kebetulan yang bersangkutan membawa senjata tajam. Maju. Jadi setelah kita laksanakan penangkapan, kita bawa tersangka ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan daripada tersangka. Karena akan kita lakukan pemeriksaan kembali terhadap tersangka untuk menanyakan pelaku lain yang belum tertangkap. Sama siapa pada saat kau melakukan perampokan toko emas mulia di Prabu Muli? Hah? Bentar kamu kau. Siapa orang 5 itu namanya? Terus? Coba lagi. Terus? Siapa nama teman? Modus perampokan ini melaksanakan siang hari pada saat memang aktivitas padat. Jadi orang-orang di sekitar itu disibukkan dengan kegiatannya sehingga tidak konsentrasi terhadap beberapa titik. Jadi dilaksanakannya secara cepat, sekitar 10 menit perampokan itu sudah langsung cepat terjadi. Selama 3 tahun pelarian kamu itu kau lari kemana? Berpindah-pindah. Sudah berkeluarga? Berapa anak kamu? Hah? Jadi gimana perasaan kamu ini setelah kamu ketangkep ini? Hah? Menyesal? Hah? Menyesal karena apa? Ingat anak istri di rumah? Pada saat kamu melakukan kejahatan itu apa kamu tidak kasihan sama korban yang kamu rampok tokonya itu? Hah? Ya, ini merupakan sebuah dampak daripada para pelaku tindak pidana. Mereka akan jauh dari keluarganya karena mereka berupaya untuk menghindari adanya penangkapan daripada petugas. Jadi selama 3 tahun ini kami bersama tim melakukan pencarian terhadap tersangka ini meskipun memerlukan waktu yang cukup panjang. Cuman setelah dapat tersangka ini kami merasa puas. Jadi waktu-waktu yang hilang itu terbalaskan dengan tertangkapnya tersangka ini.